Sinten tiyang ingkang rutinan kalih kula, harapannya dua. Mau berkembang, bertumbuh utawa leren. Wong urip niku kudu bertumbuh, berkembang. Bertumbuh spiritualnya, bertumbuh kebahagiaannya, bertumbuh ilmunya, bertumbuh perilakunya. Niku jenenge pertumbuhan. Makane nek kula siap ngaji teng mriki, kula siap, tapi jenengan ya kudu siap bertumbuh. Nek jenengan kenal kula kok ora bertumbuh, ya leren wae. Keranten urip niku kudu bertumbuh. Lah, dalam momen mulut niki kula pun matur kalih panitia kanca-kanca iki sok dikai fikih separuh, dikai tasawuf separuh. Soale ngaji ku nek fikih tok ya atos, nek tasawuf tok sembrono. Qala nabiyyu sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi. Ada 6 hal, yang 6 hal ini akan menjadi aneh kalau ditempatkan di 6 tempat. Ana 6 perkara, sing 6 perkara iki dianggap aneh nek manggon ning 6 panggonan. Sing pertama napa? Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Sing pertama, masjid itu akan dianggap aneh bila masjid itu berada di sebuah komunitas masyarakat yang masyarakat itu tidak mau sholat berjamaah. Kok ono kaum sing ora sholat, nggak sholat, ono masjid ning kono aneh, iki bangunan apa sakmene gedene iki. Makanya kalau kita siap membangun masjid yang begitu besar, harus siap memakmurkan. Kira-kira siap makmurno napa mboten? Oh, oke, alhamdulillah kula percaya. Soalnya Bapak Ibu, Rasulullah ketika hijrah di Madinah yang dibangun 3. Yang pertama yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Yang kedua Rasulullah membangun pasar. Yang ketiga Rasulullah membangun peradaban pendidikan ahlu sufah. Kelihatannya teng kapas niki telu-telune pun wonten. Masjid pun besar, kapas pasare yo gede, sing nomor 3 pendidikane yo ono. Berarti pun enten. Tapi pertanyaannya, jumlah RW berapa, jumlah RT berapa, masjid sakmene gede niki apa sing jamaah yo kebek? Ini pertanyaannya. Niki kira-kira kepengin masjidnya makmur napa mboten? Pengen. Oke, kita bahas. Nek kepengin masjidnya makmur, niki kudu nglakoni 5 perkara. 5 perkara. Kemakmuran masjid siji I, nomor 2 H, nomor 3 S, nomor 3 A, nomor 3 N. Disingkat ihsan. Jenengan nek saged nglampahi 5 hal ini, insya Allah tek lembaga pendidikan, tek masjid, tek pasar, insya Allah rame. 3 ki hukumnya bodoh. 3 ini konsepnya sama. Pasar iku piye ya carane rame, pasar kok mundak sepi lah iki ilmune. Masjid iku piye carane rame, bagaimana caranya makmur, iki ilmune. Lembaga pendidikan bagaimana makmur, ini carane. Aslinya ilmu ini rahasia, cuma musuh bolo dhewe yo tak modern ning ngene, Pak. Nggih ngapunten Pak Kapolsek. Kula teng mriki niki ndamel taman kawak-kawak, Pak. Alhamdulillah pesertane nggih, wah aku wadah taman kawak. Alhamdulillah. Ya padha niat iktikaf, ya padha ngramekno masjid, ya padha mlebeki masjid. Alhamdulillah. Sakniki taman kawak-kawak sampun berjalan, Allahumma amin. Dalem. Wah pun jilid kalih. Wah, sok Ramadan padha darus dhewe-dhewe ketoke. Oke, ihsan. Ihsan niku yang pertama adalah apa? Ini prinsip pengelolaan, Pak. Alhamdulillah, At-Taqwa ini kenal dengan Pondok Khazinatul Abrar melalui konco-konco. Alhamdulillah tim kita utus ke sini, santrinya kita utus ke sini, Ustadz Ugid, Ustadz Aziz Azhari, Ustadz Teguh biasanya. Alhamdulillah terjadi taman kawak-kawak. Lah sekarang bagaimana pengelolaan? Kok ojo mulu tantok teko rame tapi waya jamaah sepi? Ya ini ada konsepnya. Ojo kok polsek teko waya pengajian tok ojo yo jamaah bareng yo teko. Ini ojo keplok itu penggone setan ya, hati-hati. Nang masjid kok keplok iki. Nggih ngapunten Pak Polsek. Lah, ini bagaimana? Ini kita melakukan ihsan. Ihsan ini prinsip pengelolaan masjid, pengelolaan pondok pesantren, pengelolaan manajemen pasar. Yang pertama ihsan itu apa? Yang pertama takmir anak-anak muda,
jamaah harus I-nya ini apa? Ikhlas. Ikhlas niku napa? Kontraknya bukan untuk manusia, tapi kontraknya untuk Allah. Takmir mboten pingin dibayari, takmir mboten pingin terhormat, takmir hanya pelayan Allah. Pak Kajitres nyuwun bayaran apa mboten? Mboten. Pak Kajitres yo njaluk disungkuk-sungkuk dihormati mboten? Mboten. Oke, muga-muga ikhlas. Aja Pak Tresno yo jamaahe barang. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Takmir bukan sebagai penguasa, tapi takmir adalah pelayan. Pelayannya siapa? Pelayannya Allah. Nek ana wong teko disambut dengan senyum. Ada orang mau jamaah disambut dengan senyum. Ojo kok ana wong teko dicenggurine kok kondang kotak masjid ilang, kok kondang kotak masjid. Kalau ada kotak masjid hilang, jangan salahkan pencurinya. Itu tandanya lingkungan kita nggak masalah. Masjid belum memberi solusi. Kok banget temen ono tanggane sing kaliren sampai nyolong kotak masjid, takmir gak ngerti, jamaah gak ngerti. Udah menengi baru ngono apa ora aku, Pak. Berarti ngapunten, takmir pengurus tengriki cah nom-nom, ayo ikhlas menjadi pelayan Allah di sini. Ngapunten. Kalau di Mekah ada Baitullah jenenge Ka'bah, di Kapas ada At-Taqwa, ini Baitullah, Pak. Berarti orang yang datang ini tamunya Allah. Anda melayani orang yang datang ke sini itu melayani tamunya Allah. Jabatan apa yang tertinggi dalam hidup? Jabatan yang paling tinggi di mata Allah adalah orang yang melayani tamu-tamunya Allah. Iki ora Pak Kajitres tok, yo kabeh, Pak. Ada orang datang, coba kalau kita datang ke supermarket, apa yang dilakukan? Buka pintu, selamat datang Pak. Senyum, sapa, salam. Coba dibiasakan, ada jamaah datang, Pak, di sana kamar mandinya, di sana tempat wudhunya, Pak, sandalnya ditoto rapi, Masya Allah. Jangan sampai orang datang ke masjid takut sandalnya hilang, Pak. Ono sing wayah Jumatan sandalnya hilang. Nah ini berarti masjid belum menjadi solusi. Besok Pak Kajitres buat pengumuman. Datang ke masjid, sandal hilang, kita ganti baru 2 kali. Kok hilang terus? Kok di gua hilang terus? Enggak, ini teman saya begitu, Pak. Di beberapa masjid yang dikelola oleh teman-teman itu buka warung gratis, Pak, tapi tambah kaya. Warung gratis tapi tambah kaya. Di Bojonegoro dibuka warung gratis, tambah gak ning donasi blas, Pak. Apa yang salah? Mentalnya. Tapi kita harus ikhlas. I-nya ikhlas. Artinya kita harus siap menjadi pelayan, bukan penguasa. Ada takmir itu penguasa. Bocah nom duwe usulan. Pak, ini begini-begini. Oh, nggak boleh. Itu nggak ada itu, zaman dulu nggak ada itu. Jam itu wis dikunci masjidnya, Pak. Dipetengi, Pak. Wayah orang mau sholat datang ke sini, Pak, Masya Allah mencari rumah takmirnya mana. Ini masalah. Masjid adalah rumahnya Allah yang 24 jam selalu miliknya Allah. Takmir bukan penguasa, tapi sebagai pelayan. Jabatan takmir itu tinggi sekali. Mulanya ayo rebutan dari takmir. Maksudnya takmir itu ora kok sing jadi ketua takmir ini ora. Siapakah takmir itu? Umarul masajid adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Itu namanya umarul masajid. Ini kalau semua ikhlas melayani, bukan menguasai. Insya Allah suatu saat saya yakin dengan keikhlasan panjenengan masjid ini akan menjadi masjid yang makmur. Allahumma amin. Oke, yang kedua. Masjid harus diisi oleh orang-orang ini apa? Handal. Untuk apa masjid diisi orang-orang handal? Ngapunten. Bocah nom-nom sing sarjana ekonomi takoi, cah kapas sing sarjana ekonomi sopo? Tanya dia. Bisa nggak mengelola ekonomi sekitar? Sehingga jangan sampai jamaah masjid iki kaliren. Jangan sampai jamaah ini miskin, kekurangan dan kita tidak tahu.
handal. Ada yang ngurusi entrepreneurship, ada yang ngurusi ngapunten. Jadikan masjid sebagai solusi umat, bukan masalah, Pak. Ojo mlebu masjid lah ning opo panas hawane. Mosok ning jero masjid kok gegeran. Enak ning warung ngopi bareng. Oke, jadikan masjid sebagai solusi umat. Dan ini harus dikelola oleh orang-orang yang handal. Sing tuwa meridoi, Pak Kaji terus diwampun besi kula. Kula anut bocah nom, nek duwe ide sing penting apik, gak reno-reno, gak nglawan agama, gak nglawan pemerintah, saya welcome. Beruntung jenengan duwe takmir ngene iki, Pak. Takmir sing sak umuran Pak Tris nih biasanya rada angel, jajakan ini angel, jajakan ini angel, Pak. Sing dipikir mau bangun tapi gak dipikir bagaimana kegiatan umat, Pak. Makanya di samping takmir ikhlas, tidak menjadi penguasa, dia menjadi pelayannya Allah. Pak Kaji Tris jabatannya apa? Saya hanya pelayan, maaf. Pelayannya siapa Pak Tris? Pelayannya Allah. Ada jabatan di wala. Saya hanya menjadi anak buahnya Allah. Pangkat tertinggi saya itu. Presiden kalah, Pak. Presiden cek ning laporan ning MPR sak piturute, Pak. Ini laporannya sama Allah, Pak. Berarti kalau Polsek saja ada yang gaji instansi di atasnya, kalau takmir yang gaji siapa? Allah. Orang-orang yang meramaikan masjid, memakmurkan masjid dijamin oleh Allah. Sampai dulu idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ketika istri Imran yang bernama Hannah itu mengikrarkan, menadarkan bahwa anak yang ada dalam kandunganku ini akan aku nadarkan untuk muharrar, mengabdi di rumahnya Allah. Jadi cita-cita hebat itu ketika punya anak disuruh jadi merebutnya masjid, Pak. Ayo besok, Kak Dom, siapa yang toto-toto sandal, ojo sampai melebu sandalmu selerak. Coba besok Jumat dimulai, anak muda berapa 5 atau 6, 7 anak, orang masuk masjid sandal langsung menghadap ke sana, rapi, Pak. Itu handal, profesional, Pak. Anak-anak menjadi nyaman datang ke sini. Dengan apa? Mungkin dikai snack, mungkin dikai kulkas, mungkin dikasih sesuatu. Itu namanya handal. Siap napa mboten kira-kira? Wah, tenan ayo esuk Jumat tak titeni pokoknya. Kalau orang datang ke masjid dengan nyaman, Masya Allah, masjid ini akan menjadi pusat peradaban. Dan ini sudah kita lakukan di pondok pesantren kita, Pak. Di Mayangkawis, Pak Polseki paling ngerti. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu Mayangkawis, Masya Allah, premannya kayak apa, Pak? Sekarang menjadi peradaban santri, Pak. Ribuan orang datang. Kenapa? Ya karena jangan sampai orang datang ke pesantren mendapatkan masalah, tapi masalahnya selesai, Pak. Nanti kita buat kantor. Jadi Pak Teres nanti kalau ini buat kantor, Pak. Kantor kepemudaan. Orang yang punya hutang, terlilit hutang, datangnya kemana? Masjid, pulang, selesai, Pak. Loh, saya punya kelas namanya Debt Free Center, kelas bebas hutang. Kenapa pondok rame? Ya orang karena punya hutang datang ke pondok, kita selesaikan bareng-bareng. Bagaimana solusinya? Ada 7 jurus melunasi hutang. Sehingga pedagang-pedagang kecil terselamatkan. Larinya kemana? Masjid, Pak. Dikasih kantor lagi. Kantor Samawa. Orang yang sedang bertengkar dengan suaminya, istrinya, larinya kemana? Masjid, Pak. Semua yang datang ke masjid selesai. Coba. Ada orang yang miskin, hari itu belum makan, larinya kemana? Jangan sampai nyuri kotak masjid, lari ke masjid, tapi di situ ada istilahnya baitul mal. Jangan sampai masjid itu baitullah tok, tapi harus ada baitul malnya. Pengelolaan, perencanaan keuangan dengan baik. Nanti kalau anak-anak muda masjid ini sak pantaran nih, Mas Ali iki jek enom apa wis tuwa terakhir. Sak mene-mene iki lho. Pokoknya sing sak do mengisor sithik, cari 7 anak, kita training. Bagaimana menjadi pelayan masjid? Engko Pak Tris karek ngene-ngene. Wah, iya Cong, terus Cong. Iya Cong, terus Cong. Ada database Pak Tris. Kapas ini terdiri dari 17 RT misalkan. Di sana sudah ada musola, oke kita kerjasama. Di sana ada musola, oke kerjasama. Kemudian yang datang ke masjid ini berapa RT?
Loh, ternyata 200 kakak sebenarnya yang datang. Dadak rongsop ono 30. Yang 170 kemana? Ini PR-nya, Pak. Makanya dalam ayat Al-Quran ada wal yaktub bainakum katibum bil adl. Catat, Pak. Melakukan transaksi apapun, catat. Wah, iki si fulan iki urung tau neng masjid. Neng langgar kono ya ora. Ini PR kita. Dolani Pak Tris gawakno beras sak-sat. Assalamualaikum, ada apa Pak Tris? Pengen ngobrol-ngobrol jagong-jagong, Lek. Ojo langsung jak neng masjid, tersinggung dia, Pak. Akrab dulu, masuk ke dunia mereka, ajak mereka ke dunia kita. Makanya besok Rabu tim pesantren kita buat namanya Serikat Santri untuk anak-anak muda, Pak. Setelah kita membimbing lebih dari 600 pengusaha startup yang ada di Bojonegoro, kita buka anak-anak yang kuliah, yang galau, yang gabut, kita tarik bagaimana menjadi ngaji bahagia. Besok Rabu insya Allah kita buka namanya Serikat Santri. Nah ini ihsan, inya ikhlas. Ikhlasnya apa? Takmir jangan jadi penguasa, tapi jadi pelayannya Allah. Hanya apa? Handal. Handal itu apa? Profesional, dikelola dengan baik. Ada kantor untuk samawa, ada kantor untuk leadership, ada kantor. Makanya alhamdulillah tadi ngobrol sama Pak Yasin, ini anak-anak Pak. Insya Allah yang TPG, tim pondok akan datang memberi kisah-kisah para sahabat. Bagaimana mereka ceria dengan cerita para sahabat, mengenal sahabatnya. Ben ora Spiderman terus sing diling-iling. Mosok sing diling-iling kok SpongeBob toh. Dan ini butuh kita masuk ke dunia mereka, Pak. Sehingga nanti anak-anak sudah kena, remaja kena, dewasa kena, taman kawak-kawak jalan. Makmur nggak kira-kira masjid? Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? S. S itu harus serius. Serius, Pak. Menangani masjid ini tidak mudah, Pak. Ini Baitullah, ini ada hisabnya. Harus serius. Serius. Caranya nangani serius itu kayak apa? Ngapunten. Ini berkaitan dengan tata letak, Pak. Masjid modern kepingin rame, tidak ada pagarnya, Pak. Lihat, los, Pak. Jadi orang mandang masjid itu sedep. Kalau di pagar mumet, wong ape mlebu ki wegah, Pak. Wong wis dipageri. Makanya sekarang masjid di kota, Masjid As-Salam, Masjid Pancasila, masjid yang didirikan oleh Pak Harto, bebas, Pak. Pagernya dihilangkan. Apakah semakin sepi jamaah? Enggak. Karena apa? Mereka merasa nyaman karena merasa memiliki masjid. Lah terus pageri wira amal jariah to Pak Yai. Iku nek terus dirubahno ngono hukume piye? Terus Pak Kaji terus di SMS, di WA. Pak Kaji yang dibangun atau Pak Kaji sing nang alam kubur wis arep-arep. Lah iki pagere iki nek dirubahno ngono piye Pak Kaji? Rak yo nganggur amal jariah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak melihat daging, tidak melihat darah yang kalian sedekahkan, yang dilihat Allah adalah takwa kalian. Jenengan pun nyumbang Pak, iku sing dicatet takwane. Masih ya pagere dirubahno nek jenengan tasik takwa, jariyahe cek mili. Masih ya duwite cek teng rekening, Pak. Urung dibanguno, ketika Anda memberi niku jariyahe sampun mili. Paham napa mboten? Ojo Pak takmir buk griseni. Dan ini Pak, serius ini maksudnya apa? Kotak amalnya nanti beda-beda. Ono sing khusus jariah kanggo bangun, soalnya ono wong sing hobi jariah, Pak. Aku iku mbangun iku pokoknya gak bangun gak oleh duitku. Ono sing infak umum, kanggo tuku snack, nyenengno cah cilik-cilik. Nanti mungkin ada ATM beras di sini, Pak. Bagi orang miskin didata, kamu kalau tidak ada beras ini ada ATM khusus kapan-kapan ketika sangat butuh ambil cekrek seret 10 kilo mulih, Pak. Wah, makmur. Jadi masjid menjadi solusi, bukan masjid menjadi masa. Engko ono takmir dolan assalamualaikum bar bangunan jelas ki narik iki. Apa nek eneng takmir teko rasane monster, Pak. Iki mesti bangun maneh iki. Mesti bangun maneh. Kita rubah mindset kita. Takmir datang kita bahagia. Ada kabar apa ya? Apakah ada kabar program akhirat atau program dunia yang dikerjakan? Masya Allah, makanya kota itu mestinya ada beberapa. Ada infak, ada jariah, ada
organisasi kepemudaan, sehingga betul-betul tidak hanya Baitullah tapi Baitul Mal. Iki Pak terus nek gak diwangi sing nom-nom iki ra ngatasi ketok iki Pak. Makanya harus ada staf ketakmiran yang didampingi oleh anak-anak muda. Banyak contohnya masjid-masjid yang sudah menerapkan ilmu modern ini. Dan alhamdulillah banyak masjid di Indonesia yang makmur Pak. Oke, pertama apa? Ikhlas. Takmir menjadi penguasa piye? Pelayan kok penguasa. Takmir menjadi pelayannya Allah, bukan penguasa. Kedua, harus punya tim yang handal. Ketiga, ditangani dengan serius. Yang ketiga, A-nya adalah amanah. A-nya amanah. Kemarin teman-teman niku berdiskusi. Makanya saya lihat perkembangan setiap bulan datang ke masjid ini, Masya Allah, kulo nderek bunga Pak. Beberapa masjid Pak, ada yang saldonya 200 juta, tapi nggak ada uangnya. Diutangi sapa ya ana sing cah nom, ana sing tuwa kabeh padha utang. Akhirnya wayah ape bangun ora ana sing dimbangun, Pak. Ada yang masjidnya seperti itu? Kapas insya Allah mboten lah. Harus apa? Amanah. Yang terakhir adalah apa? N. N ini sebenarnya huruf yang paling akhir. N ini adalah iman. Ikhlas, handal, serius, amanah, dan iman. Ngapunten, karena di sini itu ini semi kota, semi desa, Pak. Diarani desa kok edeke kota. Diarani kota wong kok desa. Nggih. Barang sing paling angel niku magak, Pak. Menyo iku nek medhuk pisan ya gurih enak. Nek mentah pisan digawe kripik. Nek magak niku ngembungno weteng, Pak. Lah kapas iki magak kota ora, desa ora. Umpama desa kok peraturan ketate ra kaprah. Umpama kota modele wong desa piye jajalan. Dalam nah, iki dijak ngaji kok tambah kembung. Makanya insya Allah dengan konsep-konsep ketakmiran seperti ini, insya Allah suatu saat kita akan bisa menjadikan makmurnya masjid. Allahumma amin. Sesuk sing gak jamaah digaweno undangan kaya wong sunat. Mengharap dengan hormat kedatangan Anda untuk jamaah salat zuhur. Wong moco dikai sablonan sing apik ning ngene Pak Wiwit. Iki oleh undangan Pak kon di kongone Gusti Allah. Kon napa kon jamaah salat zuhur. Wonge dek Pak. Satu kali mungkin dia akan kaget. Iki apa-apa cak nom-nom remas iki Pak. Suatu saat mereka akan terketuk, mereka akan tergugah. Dan itu adalah satu metodologi. Mungkin anak-anak ngapunten, misalnya kaya diniae Pak Yasin, suatu saat anak-anak harus kita kenalkan masjid. Harus kita kenalkan masjid. Ojo kok melembaga pendidikan menjauh dari masjid. Nah, ada 6 hal, yang 6 hal ini ketika ditaruh di satu tempat, maka 6 hal itu akan menjadi aneh. Yang pertama adalah masjid ketika dibangun di sebuah kaum masyarakat yang di situ tidak ada orang sholat, apalagi sholat jamaah. Niku akan aneh. Ki bangunan opo kok ngene modele. Jangan sampai anak-anak kita nanti mengenal masjid seperti bangunan-bangunan agama lain yang hanya menjadi monumen. Bangun masjid itu gampang, sing angel ngise. Lah ngisen ini butuh strategi. Besok kita buat pelatihan di pondok ya. 6 orang anak muda sini dilatih selama 1 hari 1 malam bagaimana training cara memakmurkan masjid. Wah, ini dilakoni insya Allah suatu saat peradaban sekali sini. Bagaimana wong-wong bakulan yang kapas aja bakul tok golek duit tok, tapi bagaimana menjadi sumber ekonomi orang sini, Pak. Kegiatan Ramadan misalkan. Bagaimana orang sini makmur, sing dagang wong kene, wong liya teka utawa sing nukoni wong kene. Jadi Ramadan menjadi berkah, kebahagiaan untuk lingkungan sekitar masjid dan berkah untuk masjid itu sendiri. Nek enten sing ngaji teng Mayangkawis, Pak, Masya Allah, Ramadan itu ratusan. Jadi ngaji seperti ini penuh
apa depan sampai belakang. Itu Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 25. Penuh Pak masjid, Pak. Asale wong 5, wong 7, Pak. Tapi dengan keistiqomahan sekarang Masya Allah luar biasa. Ngajinya jam berapa? 12:30, Bu. Ter wayah panas-panasnya. Wong ini jajal dibuka ngaji 12:30 jam sesuk orang gitu. Oh, mboten enten piye. Optimis ngono lho, Pak. Insyaallah, Pak. Mayang kawis dulu 7 orang, 10 orang, sekarang ratusan orang, 250 orang penuh, Pak. Setiap Ramadan. Karena apa? Ghirahnya kuat. Tapi tak titeni, setiap tahun juga berkurang, Pak. Ini majelis-majelis Aqsa ini taman kawak-kawak sampean titeni, setiap tahun enggak ada sing sudo. Iki kena corona, iki anu. Jajal didaftar list. Jamaah kita didaftar list, Pak Haji Dres. Kira-kira wis kalong piro, Pak. Lah ngono kok gak bonggo pelajaran, Pak. Kira-kira sing mbok sangu mati apa? Oh nggih nderekaken. Wis cocoke polisi jamaah 5 wektu ya rasa ngaji, Pak. Tugasnya Pak polisi ku luwih penting. Ngono ki yo jamaah, maksudnya tugas ngeten iki yo bernilai ngaji nek pancen diniati ikhlas. Allahumma amin. Dadi kelebu swargane yo wis ngono kuwi. Nek sampean aja terok engko melok metu. Wong sampean apike ning masjid ngene iki, nek Pak polisi apike yo ning kono. Pun dilanjutkan. Yang kedua, insyaallah bismillah Pak Tris ya. Bismillah, jadi ayo masjid ini digarap bareng-bareng. Piye carane suatu saat menjadi makmur, peradaban, menjadi istilahnya ngeten. Masjid At-Taqwa Kapas ini akan menjadi masjid percontohan minimal di Kapas atau Bojonegoro. Oh, nek kepengin makmur carane ngene. Dan insya Allah tim pondok pesantren kita siap mentraining anak-anak muda ini. Nanti kita siapkan ahlinya 3 anak untuk mentraining. Ngene carane. Dan ini diterapkan di masjid bisa, di lembaga bisa, di bisnis juga bisa. Oke, yang kedua. Wal mushafu gharibun. Fi manzili qaumin la yaqrauna fihi. Sing nomor kalih yang nomor 2 adalah mushaf, lampiran-lampiran Al-Qur'an itu akan aneh bila berada di rumah orang yang tidak bisa membacanya. Ngapunten, ana wong duwe Al-Qur'an, punya Al-Qur'an ditaruh di rak. Pirang-pirang wulan ra disentuh, tuku tok. Pirang-pirang tahun enggak tersentuh, akhirnya jebubuk. Mushaf itu akan menjadi aneh bila di tangan orang yang dia tidak bisa membaca. Alhamdulillah ini sudah kita tangani. Di sini telah berdiri taman kawak. Insya Allah ojo mokel. Ngaji lagi jilid 3 mokel. Wah iki ora sido iki. Ustadz Aziz mosok digawe khataman pendak jilid ini. Bar khatam jilid do hambeng khataman. Kotam katam. Jadi jilid 6 khataman ping 6. Yo, ini makan aja. Tapi karena masih corona tidak boleh makan bersama dulu. Oke, insya Allah. Jadi mushaf itu akan menjadi lapuk, akan menjadi aneh bila berada di rumah orang yang tidak bisa membacanya, atau bisa tapi tidak mau membacanya. Mulane duwe Quran, duwe mushaf yo didelok. Nek gak diwaca yo didelok tok. Pahala. Dok kok mbok delok tok, lagi jilid 2 aku. Jangan menjadi Quran yang lapuk. Tapi kalau kita melihat Quran yang lapuk, iya ora apa-apa. Untuk ibrah, Pak. Banyak ya Quran yang lapuk ya. Ya iku padha karo wong tuwa, padha karo maratuwa ya kuwi, Pak. Kok ana wong tuwa kok kelakuane elek, anggapen Al-Qur'an amoh. Al-Qur'an lapuk, Pak. Bagaimana Al-Qur'an lapuk? Tempatnya tetap di atas. Menyentuhnya harus wudu. Tapi nek diwaca suwek, Pak. Ana wong tuwa kelakuane ra genah, ya ngono, Pak. Kita enggak boleh membantah, dia orang tua yang melahirkan kita. Kita enggak boleh menyakitinya karena dia adalah orang tua kita. Ya mau gremeng ngono tok. Al-Qur'an namo, Al-Qur'an. Diwaneni ora oleh. Panggoke neng dhuwur. Wong tuwa sing kelakuane elek kaya Al-Qur'an namo. Didek-dek ya ora oleh, diwaca suwek kabeh piye jajal. Ana ning omah duwe Al-Qur'an namo.
Kalau kita berpikir seperti itu, Masya Allah, dengan orang tua, seburuk apapun orang tua, kita akan menghormatinya. Karena apa? Kita sadar, orang tua seburuk apapun tetap orang tua. Kita lahir darinya, kita harus menghormatinya. Tapi sayang, perilaku ini rak nek dicontoh, nek diwaca suwek kabeh Al-Quran, kamu piye wong tuamu? Al-Qur'anamu. Piye para tuamu? Al-Qur'anamu. Ngene iki wani ya ora oleh, orang ngrumat ya ora oleh, tapi kelakuane gedeng ya ora oleh. Al-Qur'an. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tulung nek muni Al-Qur'an amoh aja ning ngarepe, Pak. Kok bar ngaji ngene dadak wong tuamu tambah, Al-Qur'an amoh. Tambah tukaran. Ya aja sampai muni ya. Pun, sing nomor 3 mirip dengan yang kedua. Wal Qur'anu gharibun fi jaufil fasiki. Al-Qur'an itu akan menjadi aneh di hati orang-orang yang fasik. Artinya apa? Nek tulisane kuwi jenenge mushaf, namanya mushaf. Apa yang kita baca masuk ke dalam hati, difikirkan, diamalkan, itu Al-Qur'an, bukan mushaf. Al-Quran ini tidak bisa masuk ke dalam hati orang yang ada kefasikan. Orang yang hatinya bersih, itu ngapalnya Quran gampang. Menghafalkan Quran mudah, karena apa? Dia jauh dari kefasikan. Tapi nek wong fasik kok jumeneh ngapalno sak 30 juz. Ngapalno 3 ayat blondeti. Kuliah ayuhat, kuliah lata. Kuliah la mata lata butuh ae, Pak. Wala ana wala antum wala ana wala dol. Sampean pengen ngetes ada kefasikan atau tidak di dalam hati, ayo tancapkan Al-Qur'an di dalam hati. Makanya tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut taman kawak-kawak, benjing. Setelah kita bisa ngaji Quran, kalau sudah jilid 6 sudah bisa baca Quran, usahakan buat darling. Darling apa kekasih? Bukan, darling itu darus keliling. Grup 5 orang. Bagaimana Kapas ini menjadi rumah yang setiap hari ada orang yang membacanya. Ojo 20 bareng wiko sing 5 maca, sing 15 ngerasani, Pak. Iya, le apa kuno maca Quran kene muni le apa? Masjid saiki rame ya, iya saiki rame masjid lihat terus tapi sayang ngene apa? Salah sijine pengurusnya ana sing bojone loro. Sopo? Koeng Pak, sing 5 maca, sing 15 ngerasani, Pak. Nanti darling, ada apa? Darus keliling. Setelah itu usahakan. Setelah kita bisa baca, setelah kita bisa mengamalkan, apa? Kalau bisa hafalkan. Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya orang fasik, Pak. Hafalkan setiap pertemuan. Ustadz Ugit, tolong Pak Wo, Pak Kaji, kula disemak 1 ayat dihafalkan, nggak apa-apa, Pak. Ibu, itu nanti di akhirat Masya Allah akan menolong kita. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun Bu, sampun. Ayat tok gak popo, nyelengi. Dadak mati oleh sak surat. 1 surat ini nanti menolong jenengan. Syafi'an akan menjadi penolong. Dadi aja berhenti iso maca tok, iso ngamalno tok. Nek iso kudu ngapalno. Wis ketoke kejeron gak ning sing semangat. Iki mumpung urung mokel aja aku aja. Timbang sok ben kon ngapalno mboten, tidak ada paksaan. Ya wong duwe tingkatan dhewe-dhewe. Allahumma amin. Tingkatane dhewe-dhewe. Urung iso maca, mundak iso. Bar iso maca ditahsin, kemudian diamalkan. Makanya insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya. Iki malam 1 apa? Jumat Wage malam 1 Kliwon. Lah niki kebetulan benjing kula malam 1 Kliwon itu tanggal 19. Niku enten rutinan teng Paciran. Tak delok mau lho iki gak situ ning Kapas iki malam 1 Kliwon iki. Ya sampeyan dundur maju sedina to anu nggih. Pertemuan ke depan kita bahas 2 hal, fikih sama tasawuf seperti ini.
Karena ternyata banyak orang-orang yang ternyata fikih niku dereng ngertos, Bu. Piye to carane umbah-umbah? Nek ning lundre piye carane? Nek ning sanyo piye carane? Ternyata enten sing dereng ngertos. Amuan, salat tapi najis, Pak. Toharoh, kok bab salat, nek keri Jumatan piye? Delok santri seniore wis eneng nek keri Jumatan ya. Nggih. Oke, dilanjut. Satu, masjid akan menjadi aneh, masjid akan menjadi asing kalau masjid itu di tempat orang yang masjid hanya dibangun tapi tidak dimakmurkan. Ayo bareng-bareng makmurno masjid. Sing nomor loro, Al-Qur'an mushaf itu akan menjadi aneh, akan menjadi lapuk kalau berada di tangan orang yang di rumah itu tidak ada orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, Al-Qur'an bukan mushafnya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang fasik atau dia akan aneh di hati orang fasik. Blondet ya, Pak. Yang keempat, aku terus orang darani aku gak hafal Quran berarti sampean fasik ya ora ngono. Maksudnya orang fasik itu dia akan jauh dengan Al-Qur'an. Nek sampean pengen ngerti seberapa dekat engkau dengan Allah, teliti seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Hari ini kita sudah bisa baca ayat berapa ayat? Alhamdulillah nek tengeri kita taman kawak-kawak seminggu ping pindho minimal kita didekatkan terus Pak sama Allah. Allahumma amin. Bolak-balik sing penting aja mokel. Soale iki kono sing timbang sok ben ngon ngapalno aluk mokel aku. Ndisi ben pantes. Mboten tidak ada paksaan ngapalno. Sing penting saged maca riyin. Insyaallah benjing Ramadan ini kan cek kurang 7 wulan. 7 wulan. Berarti umpama masuk Ramadan wis eneng sing do darus. Oh, berarti wong kene cerdas tenan pisan, Pak. Ngapunten Pak Kaji Tresuk nek enten sing taman kawak darus kok macane gak karu-karuan. Wis pokoke rungokno dhisik Pak Kaji Tresuk. Iki maca ra karu-karuan. Sabar to Pak Kaji, wong lagi setahun ngajine kok. Dirungokne dhisik, pun. Sing nomor 5. Wal mar'atus salihah, wal mar'atul muslimatus salihah gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Wanita salihah itu akan dianggap aneh ketika dia punya suami yang zalim. Ada wanita berjilbab, wanita berhijab, tapi suaminya zalim, aneh. Bu, rambut itu mahkota, Bu aden, Bu. Berumput ketemu Bu. Pak, setiap satu helai rambut wanita dilihat oleh orang lain, maka 70 tahun ibadahnya itu tidak bisa menggantikan dia, Pak, ketika dilihat oleh orang lain. Alah, ngantul sopo. Buka. Lah, wanita solihah ini akan dianggap aneh kalau dia mempunyai suami yang zalim. Lah terus piye Pak, wis kadung ya Pak? Apakah minta cerai? Ya aja ngono dhisik. Dirayu, dijak ngaji, Pak. Dijak ngaji. Terus yang penting wong wedok muslimah iku sing penting sumah dhisik. Jadi begini, menikah itu kan ada 2 pilihan. Ini terutama kang cah nom-nom, menikah itu ada 2 pilihan. Ada menikah cantik sebelum menikah. Ada wanita yang cantik setelah menikah. Jadi ono cah nom sing golek good looking. Apa good looking? Enak dilihat. Mencari wanita yang cantik memang itu sunnah, Pak. Tapi nek wong wedok ayu karena keturunannya sampai nikah kok nggak dibahagiakan, kira-kira tambah ayu apa tambah kempong? Tambah elek. Jadi hakikat kecantikan yang sebenarnya bukan sebelum menikah, tapi setelah. Elek kaya apa bojo masuk ireng rambutnya kriwul misale. Tapi di tangan laki-laki yang baik, dia akan menjadi cantik karena diberi biaya perawatan. Diberi nutrisi kebahagiaan. Tambah bahagia. Akhirnya kulitnya ku nom, tambah ayu. Oh, glowing. Paham nggih? Jadi ayu itu penting apa ora? Setelah atau sebelum menikah? Wanita cantik ketika setelah menikah itu berarti sing lanang pengertian.
Bojomu Pak Buk ijolo ping pirang-pirang lah. Nek Buk rabi gak tau Buk bahagiakno, yo tetep Pak kuru mengi wae Pak. Mengkis. Sedut turu angel, pikiran akeh. Wah ya Allah, ya Allah. Mana sing lemu-lemu ngene iki alhamdulillah. Ngene iki bojo. Sing lemu-lemu ini tandanya bahagia. Ayem. Ane sing bantah, aku ya susah tapi kabeh lho lemu. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Wanita yang solihah akan menjadi aneh ketika dia bersuamikan laki-laki yang zalim. Sayyi'ul khuluq, yang jelek budi pekertinya. Ini Kanjeng Nabi dawuh, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwati'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Rasulullah dawuh ngeten. Kalian tahu siapa laki-laki yang aku cintai, kata Rasulullah. Sinten ya Rasulullah laki-laki yang paling engkau cintai? Laki-laki yang aku cintai adalah laki-laki yang baik akhlaknya, yang dia berjalan aknafan dengan kasih sayang. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, dengan anak istri dia berkasih sayang. Akhlaknya lembut, perkataannya lembut, itu laki-laki yang dicintai Rasulullah. Dengan istri lembut. Soalnya akeh Pak wong lanang iku iso lembut karo wong liya, tapi gak iso lembut karo bojone dhewe. Banyak laki-laki di luaran sana nek ngobrol karo koncone enak, tapi nek karo bojone gak enak ngobrol iku. Yang dicintai Rasulullah ya'lafuna wa yu'lafuna, bisa berlama-lama ngobrol dengan istrinya. Betah nek karo bojone iku ngobrol, betah. Ini wong lanang sing nyeneng nek Kanjeng Nabi. Lho iki mulutan lho, pengin disenengi Kanjeng Nabi napa mboten? Nah, kok jejeri bojomu. Bu, apa rene to wis. Ngene ngopo wis to rene to, masuk gak iso ngomong apa-apa rene to dhisik sing penting. Sampeyan ngerti Pak, apa Bu? Laki-laki yang dicintai Rasulullah, yang sangat membanggakan Rasulullah adalah laki-laki yang punya kasih sayang terhadap istrinya. Ngobrol karo bojo anake. Rene lho Pak, rene lho. Wah, astagfirullah. Iki kok praktek luar biasa iki, Mas. Ya Allah, jamaah subuh runtung-runtung. Aja gojloki Kak Dom. Engko wayah rene jamaah subuh runtung-runtung karo bojone. Walah. Bar keramas ya. Iki wong ngene iki modele ngono, Ce. Ya Allah, yo gak apa-apa to wong karo bojone dhewe ya'lafuna wa yu'lafuna. Iki gelem ngrungokno bar keramas ketok. Ya'lafuna wa yu'lafuna. Makane Kanjeng Nabi niku dawuh, wong lanang iku nek tangi sebelum fajar, tahajud iku nek iso ngencengno semangat nggugah bojo wedoke. Tapi nek kula kuwalik, kula niku digugahi terus karo bojone. Bibi tangi, tangi. Wayahe ape subuh sedhel ongkas, jek ning waktu setengah jam, nanggage adus. Kira-kira wong lanang nggugah apa digugah Pak biasane, Pak? Dalam? Wis pokoke sapa-sapa lah. Nek wayah sing wedok turu ya digugah, nek wayah sing lanang turu ya digugah. Niku ya'lafuna wa yu'lafuna. Niku orang laki-laki yang dicintai oleh Rasulullah. Ayo membuat cantik istri kita dengan membahagiakannya. Pupuk dengan keindahan, pupuk dengan kebahagiaan. Insya Allah nek keluargane sampean bahagia, atine bening, ibadah niku cep cuwepet. Rezeki ya cuwepet, Bu. Kok ana wong lanang ndang golek sandang pangan angel, mesti atine susah, Pak. Perkara apa? Sering dicapruti sing wedok. Wong lanang ku nek wis dicapruti sing wedok, dedel dadak, Bu. Golek gawe ya angel wong wis dedel lho. Cocok to, Pak? Cocok nggih. Dadi untuk membuka pintu rizki, Bu, syaratnya napa? Bahagiakan suami. Metu. Kok guyang-guyu ta, Bu? Mbah ngene iki, wis. Wah, ngono ki wong lanang cerdas ngono. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh malih. Ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Kalian tahu siapa ahlul jannah?
Sinten ya Rasulullah penduduk surga itu? Penduduk surga adalah laki-laki yang mudah, lemah lembut, gampangan dan berwajah ceria terhadap istri, terhadap anak dan terhadap masyarakat. Itu penduduk surga. Sampeyan ngerti Bu penduduk surga siapa? Wong lanang nek sing karo bojone gampangan, gak ngengel-ngengel. Wong lanang sing wajahnya selalu ceria, iku penduduk surga. Kok ana wong petuk wong alese gantet? Iki penduduk neraka, Pak. Oke ya. Kok ana wong wedok nek petuk sing lanang kok alise gantet? Oh, neraka iku. Engko Bu, Pak, ngapunten nek petuk bojone kok alise gantet? Lho neraka lho. Nggih. Ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahnin tolkin, berwajah ceria, gampangan, musyawarah apa-apa gak pingin menangan, tapi pingin di sing luwih apik. Niku penduduk surga. Mane kula niku ngapunten. Dewa ngobrol karo Pak Kajidris iki. Kula langsung iling hadis iki. Pokoke nek cah nom-nom duwe ide, aku seneng musyawarah. Wah, iki penduduk surga tenan ketoke wong iki aku. Mane sumen. Lho enten lho Pak Kiai niku angel nggon-gonane ya Allah. Ditatakno sandale madhep ngetan kliru njaluk ngulon. Ditatakno madhep ngalor kliru njaluk ngidul ngono. Lane ayo dadi wong sing gampangan, berwajah ceria. Iki khusus kanggo sing lanang, Bu. Nek sing wedok ceria iku nek kanggo bojone dhewe. Wong wedok kanggo wong lanang liya semakin judes semakin apik. Soale nek neng wong wedok kok ceria ning gone wong lanang liya iku bahaya. Ya judes gak apa-apa nek karo wong lanang liya, tapi nek karo bojone kudu ceria. Soale atine wong lanang ku ana loro, ana saleh, ana fasik. Wong saleh nganggep wong wedok ceria, nganggepe oh wong wedok iki ramah. Tapi nek wong fasik, sampean kok ceria ning ngarepe wonge senyum, oh wong iki gelemen. Tambah diweani sampean. Paham ya? Oke, wong lanang sing penduduk swarga sinten? Orang laki-laki yang wajahnya ceria dan mudahan, gampangan. Ngenyang apa-apa gampang, dol tinuku yo gampang. Ana wong niku Bu, adol yo wangel, tuku yo wangel. Nah itu tanda-tanda penduduk neraka. Wangelan wong iki. Nek wonge mesengut ya Allah petuk wong ra iso guyu. Tolong jamaah niki kita harus selalu berwajah ceria, mudah tersenyum, kemudian nek rundingan apa-apa gampangan. Oke, kula lajengaken. 1, masjid itu akan menjadi aneh di tempat di mana kaum itu tidak mau sholat, apalagi berjamaah. Yang kedua, mushaf itu akan menjadi aneh bila di rumah yang di situ tidak ada orang yang membacanya. Al-Quran itu akan aneh di hati orang-orang yang fasik. Wanita salihah itu akan dianggap aneh bahkan gila di tangan atau di tangan suami yang suaminya itu zalim. Yang ke berapa? 5. Warrajulu al-muslimu as-salihu gharibun fi yadim ra'atin radiatin. Laki-laki yang soleh itu akan dianggap aneh bagi istri yang kelakuannya buruk. Semono uga nek eneng wong lanang soleh, ngapunten, ndang duwe bojo kelakuane elek, niku kesolehane dianggap penghambat segalanya. Apa yang di Pak jamaah Bu? Alah ngene. Kula gadah rincang. Ada satu cerita kisah alumni pondok pesantren. Kalau saya punya prinsip istri harus satu frekuensi dalam satu perjuangan. Mulane nikah, nek aku cah pondok, nikahku karo cah pondok, ben podo-podo ngertine. Nek koncoku gak memberi satu hidayah, orang yang tersesat itu lebih baik daripada akhirnya dia nikah sama ngapunten, anak yang dari kecil tidak pernah dididik agama. Sama ini Pak, populer. Kemana-mana selalu populer Pak. Ngerti populer? Ya pupu diler. Masya Allah. Terus dia melamar anak ini, syaratnya kalau nikah sama saya pakai jilbab karena anak ini tampan, pinter, seneng jilbaban. Ngomong sama teman-teman Pak, lihat
istriku sekarang seperti ini, padahal dulunya seperti itu, Pak. Bareng rumah tangga lagi 6 bulan, duit tambah angel. Penggawane ngajar ngaji di TPA, di TPI, senengane ngurusi masjid, Pak. Duitnya sepi, sergen. Wong ngulang ora oleh gaji, ngulang ae. Apa iso? Duit kok langit? Walah, Pak. Akhirnya tambah menderep dadi bakul pentol, Pak. Laki-laki yang soleh itu dianggap gila, aneh kalau punya istri yang tidak solihah. Makanya kudu mukafaah. Ini satu saya bacakan hadis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ngapunten. Niki ada satu hadis. Husnul khuluqi min nafsihi fi rahatin wan nasu minhu fi salamatin wasayul khuluqi an nasu minhu fi bala'in wa huwa min nafsihi fi ainain. Wong sing kelakuane elek niku ngeten lho. Sapa to wong sing kelakuane apik, wong sing kelakuane elek? Wong sing kelakuane apik iku wong liya iso istirahat saka kelakuane dhewe. Ana Kak Ndom teko, alhamdulillah Kak Ndom teko mesti membawa kabar gembira, mesti membawa kebahagiaan di sini. Iku tandane wong apik, Pak. Jadi orang yang baik budi pekertinya ketika datang orang lain itu seneng, iku tandane wong apik, Pak. Tandane wong elek, orang datang, orang itu pasti kena ujiannya, Pak. Wonge teko, mesti njaluk rokok iki, mesti iki. Pokoke wonge teko gawe masalah. Wonge teko, ki nek gak relu pute utang duwe ya anu ki, Pak. Jadi kedatangannya tidak pernah membawa kebahagiaan. Itu tandane wong elek, Pak. Bojo sing elek niku nyawang bedhek ning ati, Pak. Tanda-tanda istri yang keluarganya buruk ketika dia datang membawa masalah. Tanda-tanda laki-laki yang keluarganya buruk wonge mlebu bawa masalah, Pak. Lah kira-kira bojone sampean niku nek mlebu omah nyelesaikan masalah atau bawa masalah? Gak wani jawab. Perkara bojone ning kene. Makane ayo selalu memberi rohah. Pokoke nek eneng bojoku, beres kabeh. Nah itu berarti wong lanang sing apik. Tapi nek eneng wong lanang kok wis gak kena jak rundingan wis, bujat kabeh ra kena jak rundingan wis, repot, Pak. Laki-laki yang baik ketika dia datang semua bahagia, semua masalah terselesaikan. Wanita yang baik adalah wanita yang ketika wanita ada di samping suaminya merasa masalahnya selesai. Jadi ono wong lanang kesel-kesel mulai plek lungguh ning pinggir sing wedok, ora usah cerita masalah wis selesai, Pak. Banyak seperti itu. Tapi ono nek diceritakno sing wedok tambah dadi masalah ono, Pak. Sing senduk-senduk kuwi ketoke wonge, Pak. Oh, nek ngermulah jajar sing wedok tambah ruwet lho iku, Pak. Ayo Bu saling membahagiakan nggih. Jenengan nek karo sing lanang, piye carane sing lanang dadi ayem iso rohah. Istirahat dari keburukane sampeyan. Sing lanang ya ngono aja sampai sing wedok susah sebab sampeyan. Nek bojone sampean niku senenge ning HP-ne sampean gak ana jeneng wedok, jenenge lanang kabeh, Pak. Iki nek ngger didelok bojoku ana jeneng wedok, bojomu srengen ganti wong lanang kabeh. Ganti Dirman, ganti Jailan. Pokoke piye lah carane nyenengno, Pak. Iki sing guyu kemekelen katanya pengalaman. Bengkel AC. Bengkel las. Sopir truk, wah, lah kok gak ning jenenge sing wedok, lah menghargai, Pak. Oke, ada 6 hal yang ketika 6 hal ini berada di 6 tempat, maka 6 hal ini akan menjadi aneh. Siapa? Masjid akan menjadi aneh bila di tempat masyarakat yang tidak sholat, apalagi sholat berjamaah. Ayo masjidnya diramekno. Sing nomor loro, mushaf akan menjadi aneh dan lapuk bila berada di rumah yang di situ orang tidak mau membacanya. Ayo nek duwe Al-Qur'an ojo sampai
Dadi Quran amoh. Ayo terus dibaca. Sing nomor 3, Al-Quran akan aneh di hati orang fasik. Seberapa hubungan kita dekat dengan Allah, sebegitu juga hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau hari itu kita membaca Al-Quran ada rasa nyaman di dalam hati, sedekat itu hubunganmu dengan Allah. Makanya ada sahabat tangkret, ya Rasulullah, kita menyembah Allah yang tidak terlihat. Kita menyembah Allah yang kita tidak bisa berbicara dengannya. Bagaimana kalau kita ingin berbicara dengan Allah ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran berarti kamu berbicara dengan Allah. Yang keempat, wanita-wanita sholihah itu akan menjadi aneh kalau dia dinikahi laki-laki yang zalim. Begitu juga wanita-wanita apa laki-laki yang soleh akan dianggap aneh bahkan gila bila dia dinikahi wanita-wanita yang fajirah atau rodiah, wanita yang buruk kelakuannya. Lah terus sapa sing diarani wong lanang sing apik, wong wedok sing apik? Wong lanang sing apik, wong wedok sing apik ya iku wong nalikane ketemu wong-wong liya iku seneng. Iku tandane kelakuane sampean apik. Ayo sampean jajal tes awake dhewe-dhewe. Sampean nek petuk wong iku dihindari apa disenengi? Nek sampean petuk wong kok disenengi, oh tandane sampean wong apik. Nek ana wong ngobrol wong papat, sak sampean teko bubar, hati-hati. Dalam corona. Masa corona sampai bubar dah? Enggak, maksudnya ada orang yang kelakuannya buruk, setiap datang bawa masalah. Lah timbang kena masalah menghindar. Makanya teng mriki takrife wong elek kelakuane nek petuk wong liya iku kena eleke sehingga menghindar. Terus dilanjutaken. Ada dalam satu hadis riwayat niku ditambahi napa? Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Orang yang alim pinter agama itu akan dianggap aneh bila dia berada di lingkungan yang tidak mau mendengarkannya. Ono wong pinter ngaji, tahu ilmu-ilmunya Allah, tapi di lingkungan orang-orang yang tidak mau mendengarkannya dianggap wong binto, Pak. Lho enten lho Pak musola niku, setiap bar subuh wonge ngaji maca kitab, Pak, tapi gak ono sing ngrungokno. Mulai kitab. Tidak ada yang mendengarkan. Orangnya putus asa, tidak Pak, dilebokno speaker, wis gak ning masjid gak apa-apa, sing penting mah krungu, Pak. Orang yang alim seperti itu akan dianggap bodoh. Karena apa? Masyarakat tidak mau mendengarkannya. Makanya ini PR kulon jenengan, Pak Tris, sak konco-konco, takmir, cah nom-nom ning kene, ayo piye carane ilmu di sini tidak terserakkan. Sehingga masjid ini megah bangunannya dan nanti berwibawa hayahnya di surga. Allahumma amin. Besok di surga masjid ini menjadi makhluk at-taqwa. Makhluk at-taqwa namanya. Mencari siapa? Mencari orang-orang yang pernah itikaf di situ, berdiam di situ, meramaikan di situ, sholat di situ, ngaji di situ. Nanti at-taqwa ini mencari. Wes dipabak karo masjid, cetung. Siapa yang mencari at-taqwa? Ya besok ora kok rupa masjid ngene iki, Pak. Rupa makhluk yang mensyafaati kita. Masjid. Makanya harus dimakmurkan betul amanah ini dengan ihsan. Ikhlas. Takmir jangan menjadi penguasa tapi sebagai apa? Pelayan. Handal, profesional. Yang ketiga harus serius menangani amanah dan punya keimanan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmah. Keenam golongan ini sesungguhnya Allah tidak mau melihat mereka dengan pandangan rahmat besok di hari kiamat. Siapa? Orang yang dekat masjid tapi nggak memakmurkan masjid. Siapa? Orang yang punya mushaf tapi tidak membaca. Siapa? Orang yang punya Quran tapi tidak dijaga. Siapa? Orang yang laki-laki yang zalim padahal dia punya wanita sholihah. Siapa? Laki-laki yang soleh tapi punya wanita yang rodiah. Wanita ini, orang ini besok oleh Allah tidak dilihat dengan kasih sayangnya di hari kiamat.
Siapa? Orang-orang di sekitar orang alim tapi tidak mau mendengarkan. Keenam golongan ini besok tidak dilihat oleh Allah. Berarti jawabannya piye nek sok dina kiamat pingin disawang Allah kawan kasih sayangnya. Siji, makmurkan masjid. Dua, baca Al-Qur'an. Tiga, jaga akhlak Al-Qur'an. Empat, menjadi suami yang soleh. Suami soleh dik wis dijelaskan, wonge gampangan wajahnya selalu ceria. Wanita yang solika gampangan, maksudnya gampangan karo bojone ora gampangan karo wong liya. Selalu ceria, wajahnya selalu membahagiakan. Yang kelima yaitu harus mendengarkan petuah-petuah orang alim. Insya Allah dengan keenam hal ini kita akan dilihat oleh Allah dengan kasih sayang. Allahumma al-Fatihah.